Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Di sini, kita akan berbagi kisah inspiratif, kisah cinta, kehidupan dan perjuangan sebagai pelajaran hidup kita semua. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru. Mari kita mulai ceritanya. Hujan deras mengguyur kota kecil tempat tinggal Alina. Dalam perjalanan pulang dari perpustakaan, ia menemukan seekor kucing hitam dengan mata berwarna hijau zamrud yang berlindung di bawah bangku taman. Kucing itu terlihat berbeda, seolah memancarkan aura misterius. Ketika Alina mencoba mengusirnya, kucing itu malah mengikuti hingga ke depan pintu rumahnya. Tanpa disadari, malam itu adalah awal dari perjalanan luar biasa. Kucing hitam itu mengeong pelan, suaranya serak seperti sudah lama tak bersuara. Alina menghela napas. "Baiklah, kau boleh masuk. Tapi hanya malam ini," katanya sambil membuka pintu. Kucing itu melangkah masuk dengan anggun, seolah sudah mengenal tempat itu sejak lama. Di dalam rumah, Alina mengeringkan bulu kucing itu dengan handuk kecil. Mata hijau zamrudnya menatap tajam, membuat Alina merasa seolah sedang diawasi. Setelah diberi semangkuk susu hangat, kucing itu tidur di sudut ruang tamu, membentuk lingkaran sempurna. Namun, malam itu, Alina tak bisa tidur nyenyak. Ia terbangun berkali-kali, mendengar suara-suara aneh. Terkadang seperti langkah kaki, terkadang seperti bisikan. Ketika ia memberanikan diri memeriksa ruang tamu, kucing itu tidak ada di tempatnya. Namun, ketika ia kembali ke kamar, kucing itu sudah ada di ujung tempat tidurnya, menatapnya dengan mata berkilauan. Keesokan paginya, Alina menemukan sesuatu yang aneh. Di meja dapur, terdapat sebuah kalung kecil dengan liontin berbentuk mata. Ia yakin kalung itu tidak ada sebelumnya. Ketika Alina mengambilnya, kucing itu langsung melompat ke meja, mengeong dengan nada yang berbeda, seperti peringatan. Kalung itu terasa hangat di tangannya, dan tiba-tiba sebuah suara berbisik di kepalanya, "Kau telah dipilih, Alina." Suara itu bukan miliknya, juga bukan suara seseorang yang dikenalnya. Alina terkejut, menjatuhkan kalung itu ke lantai. Tapi kucing itu hanya memiringkan kepalanya, seolah menunggu sesuatu. "Apa maksudnya?" bisik Alina pada dirinya sendiri. Kucing itu melangkah mendekat, menatapnya lekat-lekat. Lalu, dalam keheningan pagi itu, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Kucing itu berbicara. "Kau adalah penjaga terakhir," katanya dengan suara yang rendah, namun jelas. Alina terperangah. "Penjaga apa? Apa ini lelucon?" Kucing itu melingkarkan ekornya di sekitarnya. "Penjaga portal antara dunia manusia dan dunia bayangan. Liontin itu adalah kuncinya, dan musuh kita sudah mencium keberadaannya." Alina hanya bisa berdiri terpaku. Hujan malam itu ternyata bukan kebetulan, dan kucing ini adalah utusan dari dunia yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Pertanyaan kini memenuhi pikirannya, apakah ia siap menjalani perjalanan luar biasa? Keesokan harinya, Alina terbangun dan menemukan kucing itu sudah nyaman berbaring di kamarnya. Saat membersihkan loteng, ia menemukan cermin tua yang tidak pernah dilihatnya sebelumnya. Saat kucing itu melompat ke dekat cermin, tiba-tiba cahaya aneh muncul. Cermin itu memperlihatkan bayangan sebuah rumah tua yang tidak dikenalnya. Tanpa sengaja, Alina menyentuh cermin itu dan seketika ia tersedot ke dalamnya. Tubuh Alina terasa ringan, seperti melayang di udara. Ketika ia membuka matanya, ia sudah berdiri di sebuah tempat yang asing. Di sekelilingnya, hamparan padang rumput hijau terbentang luas, dengan pohon-pohon raksasa menjulang tinggi di kejauhan. Namun, yang paling mencolok adalah rumah tua yang ia lihat di cermin tadi. Rumah itu tampak suram, dengan cat yang mengelupas dan jendela-jendela yang tertutup tirai lusuh. Kucing hitam yang tadi bersamanya di loteng kini berdiri di sebelahnya. "Kau akhirnya sampai," ujar kucing itu dengan suara yang lebih tenang dari sebelumnya. Alina menatapnya dengan bingung. "Apa yang terjadi? Di mana aku?" "Ini adalah dunia bayangan, tempat di mana batas antara kenyataan dan mimpi menjadi kabur," jawab kucing itu. "Rumah itu adalah kunci. Tapi hati-hati, Alina, tidak semua yang kau lihat di sini adalah teman." Alina menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Jadi apa yang harus kulakukan?" Kucing itu berjalan mendahuluinya ke arah rumah. "Kita harus masuk. Di dalam, ada sesuatu yang penting untuk melindungi duniamu. Tapi ingat, kau tidak bisa mempercayai apapun kecuali instingmu." Dengan ragu-ragu,
Alina mengikuti kucing itu mendekati rumah tua tersebut. Pintu kayu besar di depannya berderit pelan saat ia mendorongnya terbuka. Di dalam, ruangan itu gelap dan dipenuhi debu, namun dinding-dindingnya dipenuhi lukisan-lukisan aneh. Semuanya menggambarkan orang-orang yang tampak menatap langsung ke arahnya, seolah hidup. Di tengah ruangan, ada sebuah meja besar dengan lilin yang menyala sendiri begitu Alina mendekat. Di atas meja itu, terdapat sebuah buku tua dengan sampul hitam, dihiasi simbol yang mirip dengan bentuk liontin yang ditemukan Buku ini, bisik Alina, tangannya ragu untuk menyentuhnya. Buka, perintah kucing itu. Di dalamnya, kau akan menemukan jawaban, tapi juga pertanyaan baru. Dengan hati-hati, Alina membuka halaman pertama. Tulisan kuno dalam bahasa yang tak dikenalnya memenuhi halaman itu. Namun, perlahan-lahan, huruf-huruf tersebut berubah menjadi kata-kata yang dapat ia baca. Selamat datang, penjaga. Perjalananmu baru dimulai. Untuk melindungi duniamu, kau harus menghadapi bayangan terkelam dirimu sendiri. Tiba-tiba, suara langkah kaki menggema dari lantai atas. Alina memandang ke arah tangga tua yang menuju ke atas, dan jantungnya berdegup kencang. Ada seseorang di sini, bisiknya. Kucing itu mendesis. Itu bukan seseorang. Itu bayanganmu. Jangan biarkan dia mendekat. Alina menatap tangga itu dengan gemetar. Ia tahu bahwa apapun yang menunggunya di atas, akan mengubah hidupnya selamanya. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mundur lagi. Dengan napas tertahan, ia memutuskan untuk menghadapi bayangan tersebut. Tunggu aku di sini, katanya pada kucing itu, yang hanya menatapnya dengan sorot mata tajam. Alina mulai menaiki tangga, satu langkah demi satu langkah, menuju apapun yang menantinya di atas. Ketika sadar, Alina mendapati dirinya berada di sebuah desa yang asing, lengkap dengan pakaian ala tahun 1920-an. Kucing misterius itu tetap ada di sisinya. Setelah bertanya kepada penduduk setempat, ia menyadari bahwa ia berada di masa lalu, tepatnya tahun 1923. Ia juga mengetahui bahwa desa ini adalah tempat leluhurnya tinggal. Alina terperanjat saat melihat sekelilingnya. Desa itu tampak seperti hidup dalam kenangan, dengan rumah-rumah kayu yang dihiasi bunga-bunga liar, dan jalanan yang dipenuhi dengan kendaraan model lama, seperti mobil tua dan kereta kuda. Ia melihat dirinya mengenakan gaun panjang dengan warna gelap dan sepatu tinggi, pakaian yang jelas bukan miliknya. Kucing hitam itu duduk di sampingnya, tampaknya tidak terganggu oleh perubahan waktu yang terjadi begitu saja. Bagaimana bisa aku berada di sini? Alina bergumam, berusaha memahami situasi yang begitu asing ini. Kucing itu mendongak, inilah dunia yang terhubung dengan masa lalu, Alina. Sebuah tempat yang hanya bisa kau masuki ketika takdir memanggilmu. Ini adalah tahun 1923, tahun yang penting bagi leluhurmu. Alina mencoba bertanya kepada beberapa penduduk yang ada di sekitar desa. Wajah-wajah mereka tampak ramah, namun ketika ia mulai berbicara tentang dirinya yang datang dari masa depan, mereka hanya tersenyum samar dan menggelengkan kepala, seolah tak ingin berbicara lebih banyak. Akhirnya, ia mendekati seorang wanita parubaya yang sedang duduk di beranda rumahnya. Wanita itu mengenakan gaun putih sederhana, dan matanya memancarkan kebijaksanaan yang dalam. "Selamat datang, anak muda," ujar wanita itu dengan suara lembut, namun terdengar seperti sudah mengetahui sesuatu yang tak bisa diungkapkan. "Apakah kau datang untuk mencari sesuatu yang hilang?" Alina terkejut mendengar kata-kata wanita itu, dan tanpa sadar mengangguk. Aku tak tahu bagaimana bisa berada di sini. Tapi, aku merasa ini ada kaitannya dengan leluhurku." Wanita itu tersenyum bijaksana. "Ah, leluhurmu, mereka yang dulu tinggal di rumah besar di ujung desa, bukan? Rumah yang sekarang tampaknya terlupakan oleh waktu. Kau tak akan pernah menemukan jawaban jika tidak mencarinya di tempat yang tepat." Alina merasa ada sesuatu yang penting di balik perkataan wanita itu. "Rumah besar di ujung desa?" tanya Alina, berusaha menahan rasa penasaran. Wanita itu menatapnya sejenak, lalu berdiri. "Ya, rumah itu milik keluarga kita. Namun, itu bukan rumah biasa. Itu adalah tempat di mana rahasia-rahasia lama disembunyikan. Tempat yang memiliki banyak kisah yang belum diceritakan. Cobalah untuk mengunjunginya, tapi ingat, tak semua yang ada di sana akan menyambutmu dengan ramah." Alina merasa ada semacam ikatan tak terlihat yang menariknya menuju rumah itu. Kucing hitam yang selalu ada di sampingnya mengerling seakan mengerti arah pikirannya. "Kau tahu di mana itu, kan?"
Tanya Alina pada kucing itu. Kucing itu mengangguk, matanya menyala seperti mengetahui lebih banyak dari yang ia ungkapkan. Ikut aku, dan aku akan menunjukkan jalanmu. Tapi ingat, ada bahaya yang mengintai. Alina mengikuti kucing itu menuju ujung desa, di mana sebuah rumah besar dan tua berdiri megah. Rumah itu tampak seperti keluar dari cerita-cerita mistis, dengan tembok yang mulai rapuh dan jendela-jendela yang ditutupi oleh tanaman merambat. Ada aura gelap yang menyelimuti rumah itu, dan Alina merasa seolah-olah dunia ini tidak sepenuhnya nyata. Setibanya di depan pintu rumah, Alina merasakan getaran aneh di dalam dirinya. Tanpa ragu, ia membuka pintu besar yang berderit itu, memasuki rumah yang penuh dengan kenangan dan misteri yang belum terungkap. Begitu melangkah ke dalam, seakan waktu berhenti berjalan, ruangan itu dipenuhi debu dan bayangan, dan ada sebuah pintu di ujung lorong yang tampak memanggilnya. Ini adalah awal perjalananmu, Alina. Di sini, kau akan menemukan alasan mengapa takdir membawamu ke masa lalu, kata kucing itu, suara yang kali ini terdengar lebih serius. Dengan hati berdebar, Alina melangkah lebih dalam ke rumah itu, tahu bahwa ia akan menemukan jawaban yang menghubungkannya dengan leluhur dan dunia bayangan yang penuh misteri ini. Dalam pencariannya untuk memahami alasan keberadaannya di masa lalu, Alina mendengar desas-desus tentang keluarganya. Ternyata, keluarganya dulu pernah terlibat konflik dengan penduduk desa yang menyebabkan salah satu warga dihukum secara tidak adil. Alina mulai menyadari bahwa ia harus memperbaiki kesalahan itu agar keluarganya di masa depan terbebas dari kutukan misterius yang telah menghantui mereka. Alina merasa dunia sekitarnya berguncang ketika ia mulai menyusun potongan-potongan puzzle dari cerita yang ia dengar. Semakin dalam ia menggali, semakin banyak petunjuk yang mengarah ke masa lalu keluarganya. Sebuah rahasia yang telah tersembunyi selama berabad-abad. Konflik yang terjadi di desa ini bukan sekadar perselisihan biasa, tetapi sebuah kejadian yang mengubah takdir banyak orang, termasuk keluarganya. Dalam perjalanan menuju rumah tua itu, Alina bertemu dengan seorang lelaki tua yang tinggal di pinggiran desa. Namanya Pak Damar, seorang penjaga makam yang tahu lebih banyak tentang sejarah desa daripada siapapun. Setelah mendengar cerita Alina, ia akhirnya membuka mulut. Keluargamu, Alina, kata Pak Damar dengan suara berat, adalah bagian dari sejarah yang terlupakan. Dulu, nenek moyangmu terlibat dalam sebuah insiden yang mengubah segalanya. Ada seorang pria bernama Raden Kresna, seorang pemimpin desa yang dihukum mati karena tuduhan yang tidak benar. Mereka yang bertanggung jawab atas kematiannya adalah leluhur dari keluargamu. Alina tercengang. Apa yang terjadi dengan Raden Kresna? Mengapa dia dihukum? Pak Damar menghela napas panjang. Tidak ada yang tahu pasti, tapi banyak yang mengatakan bahwa dia adalah seorang pria baik yang mencoba membawa kemajuan bagi desa ini. Namun, karena rasa takut dan kebencian, beberapa orang di desa merasa terancam. Mereka memfitnahnya, dan keluargamu yang saat itu memiliki kekuatan politik berperan dalam meyakinkan warga untuk menjatuhkan hukuman itu. Jadi, keluargaku terlibat dalam kematiannya. Alina bertanya, suara serak. Ya, dan sejak saat itu, kutukan mulai turun ke atas keluarga kalian. Setiap generasi terpaksa hidup dengan rasa bersalah, dan mereka yang mencoba melarikan diri dari takdir ini selalu berakhir tragis. Hati Alina terasa berat. Ia tidak pernah tahu bahwa keluarganya memiliki sejarah kelam yang begitu dalam. Tetapi, ada sesuatu dalam dirinya yang merasa bahwa ini adalah momen penentu dalam hidupnya. Jika ia tidak mengatasi dosa masa lalu ini, apakah kutukan itu akan terus menghantui mereka selamanya? Setelah berbicara lebih lama, Pak Damar memberi Alina sebuah petunjuk terakhir. Ada satu tempat, sebuah makam tersembunyi di luar desa, yang bisa memberikan petunjuk tentang cara mengakhiri kutukan ini. Jika kau ingin menyelamatkan keluargamu, kau harus pergi ke sana dan mencari tahu kebenaran tentang Raden Kresna. Alina tak bisa menunda lagi. Ia merasa panggilan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi di masa lalu semakin kuat. Bersama kucing hitam yang kini selalu setia menemaninya, ia memulai perjalanan baru. Di bawah langit yang cerah, dengan langkah mantap, Alina menuju makam yang disebutkan oleh Pak Damar. Tetapi ia tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Rahasia yang tersembunyi di sana mungkin akan mengubah segalanya, dan hanya dengan mengetahui kebenaran sejati, ia bisa membebaskan keluarganya dari kutukan yang selama ini mengekangnya. Setibanya di makam, Alina menemukan sebuah batu nisan besar yang tertulis nama Raden Kresna. Namun, di bawah batu itu,
ada sebuah kotak kayu kecil yang terkubur. Dengan hati-hati, Alina menggali dan menemukan kotak tersebut. Ketika ia membukanya, sebuah surat kuno dan sebuah medali dengan simbol yang mirip dengan liontin yang ia temukan di rumah tua itu muncul. Di dalam surat itu, tertulis pesan terakhir dari Raden Kresna, yang mengungkapkan bahwa kutukan yang dijatuhkan pada keluarga Alina adalah bagian dari perjanjian yang tak pernah diselesaikan, sebuah kesalahan besar yang harus ditebus dengan pengorbanan yang tak terduga. Alina menggenggam surat itu erat-erat, menyadari bahwa untuk mengakhiri kutukan ini, ia harus menghadapi kebenaran yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Dalam usahanya untuk mencari bukti yang dapat mengungkap kebenaran, Alina berteman dengan seorang anak laki-laki bernama Raihan, yang ternyata adalah kakek buyutnya. Bersama-sama, mereka mencoba menggali informasi tentang peristiwa yang sebenarnya terjadi. Kucing misterius itu selalu memandu mereka, menunjukkan petunjuk yang tidak biasa. Alina merasa dunia sekitarnya semakin aneh dan rumit. Raihan, anak laki-laki yang baru saja ia temui, tampak seperti sosok yang datang dari masa lalu. Dia terlihat lebih muda dari usia sebenarnya, dan wajahnya begitu mirip dengan salah satu lukisan di rumah tua itu. Ternyata, Raihan adalah kakek buyutnya, yang seharusnya sudah lama meninggal. Sesuatu yang hanya bisa dijelaskan oleh dunia bayangan. Raihan mengajak Alina ke perpustakaan kota yang tampaknya menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang terlihat. "Kau harus melihat arsip lama milik keluargaku," katanya, sambil memimpin Alina ke ruang bawah tanah perpustakaan yang gelap. Di sana, mereka menemukan tumpukan buku-buku tua dan dokumen-dokumen usang yang hampir terlupakan. Namun, saat mereka sedang memeriksa dokumen-dokumen itu, kucing hitam yang selalu mengikuti mereka tiba-tiba melompat ke atas meja, menjatuhkan sebuah buku dari rak yang terletak di sudut ruangan. Buku itu terbuka sendiri, memperlihatkan gambar sebuah rumah yang sangat familiar. Itu adalah gambar rumah tua yang mereka kunjungi di dunia bayangan. Di halaman berikutnya, terdapat catatan tangan yang berbunyi, "Untuk menjaga keseimbangan antara dunia kita dan dunia bayangan, keluarga kita harus melindungi rahasia ini." Penjaga terakhir, yang dilahirkan dari darah yang telah lama dilupakan, akan menemukan jalan dengan bantuan cahaya dari mata hijau. Alina merasa jantungnya berdegup kencang. "Mata hijau?" tanyanya, teringat pada kucing hitam yang matanya berwarna hijau zamrud. Raihan mengangguk perlahan. "Itu artinya kau, Alina. Kau adalah penjaga yang dimaksudkan. Sepertinya aku, sebagai keturunan langsung, harus membantumu mengungkap semuanya." Alina menatapnya dengan bingung. "Tapi aku masih tidak mengerti. Apa yang harus kita lakukan?" Kucing itu mengeluarkan suara mengeong rendah dan melompat lagi, kali ini menuju rak buku yang lebih tinggi. Ketika Alina dan Raihan mengikuti jejaknya, mereka menemukan sebuah buku besar berjudul Mitos dan Legenda Keluarga Azarya. Buku itu mengisahkan tentang keluarga Azarya yang memiliki kekuatan untuk menghubungkan dunia manusia dengan dunia bayangan, namun ada kutukan yang mengancam mereka jika rahasia tersebut terbongkar. Raihan membuka halaman pertama dan membaca dengan suara keras. "Dua dunia akan bertabrakan jika penjaga tak berhasil menjaga batas. Hanya mereka yang bisa melihat bayangan akan tahu cara menghentikan kehancuran yang tak terelakkan." Ini tentang kita," kata Raihan dengan serius. "Keluarga kita, keluarga Azarya, telah terlibat dalam konflik besar antara dunia manusia dan dunia bayangan selama berabad-abad. Dan sekarang, dunia bayangan mencoba memasuki dunia kita lebih dekat daripada sebelumnya." Alina menggenggam tangannya. "Bagaimana kita bisa menghentikannya?" Kucing itu duduk dengan tenang, seolah memberitahu mereka bahwa waktu untuk bertindak sudah semakin dekat. Raihan berbalik, wajahnya penuh tekad. "Kita harus mencari cara untuk menutup portal antara dua dunia. Dan itu berarti kita harus pergi ke tempat yang sangat berbahaya, tempat yang hanya bisa diakses melalui cermin itu." Alina mengangguk, meskipun perasaan takut menyelubungi hatinya. "Aku siap, bersama-sama, kita bisa melakukannya." Raihan tersenyum, meskipun senyum itu penuh dengan kesedihan. "Kita takkan bisa melakukannya tanpa bantuan satu sama lain. Aku sudah lama menunggu kesempatan ini. Keluargaku tak pernah bisa menyelesaikannya. Tapi sekarang, kita punya peluang." Mereka berdua berpegangan tangan, dan bersama kucing hitam sebagai penuntun, mereka melangkah menuju dunia bayangan sekali lagi. Kali ini, mereka tidak hanya berhadapan dengan kebenaran yang tersembunyi, tetapi juga dengan takdir yang telah lama ditentukan dan sebuah persahabatan yang tak terduga di tengah perjalanan berbahaya ini.
Setelah berbagai upaya, Alina menemukan bahwa keluarganya hanya terjebak dalam situasi yang salah. Dengan bantuan Raihan, ia berhasil membuktikan bahwa keluarga korban dan keluarganya hanya menjadi korban fitnah. Namun, untuk mengembalikan segalanya, Alina harus membuat keputusan sulit, tetap di masa lalu untuk menyelesaikan semuanya atau kembali ke masa depan tanpa jaminan apapun. Alina berdiri di hadapan Raihan di ruang kecil yang terpencil, di dalam sebuah gedung tua yang sepi. Hujan deras masih mengguyur dunia luar, menambah ketegangan yang melingkupi suasana. Sebuah keputusan besar harus diambil, dan waktu yang mereka miliki semakin terbatas. Aku tidak tahu apakah ini akan berhasil, kata Raihan, suara pria itu terdengar cemas. Tapi ini satu-satunya cara untuk mengubah segalanya. Jika kita membiarkan keluarga mereka dihukum, kita akan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Alina menatap Raihan, matanya berkaca-kaca. Kau benar, aku tahu keluargaku tidak bersalah. Mereka tidak pantas mendapat semua ini. Tapi aku tidak tahu apa yang harus kupilih. Raihan meletakkan tangan di bahu Alina, memberikan sedikit kenyamanan di tengah kebingungannya. Jika kamu memilih untuk tetap di sini, kamu bisa memperbaiki semuanya. Menghentikan kebohongan yang telah merusak banyak hidup. Namun, kamu juga tahu bahwa itu berarti kamu akan kehilangan masa depan yang kau kenal. Kamu bisa kembali, tetapi dunia yang akan kau temui mungkin tak sama lagi. Alina menarik napas panjang, merasakan beban yang begitu berat di dadanya. Dunia yang ia kenal, keluarganya, teman-temannya, semua yang ia cintai, mungkin tidak akan sama lagi. Jika ia memutuskan untuk kembali ke masa depan, ia harus melepaskan semua yang sudah terjadi di masa lalu, termasuk kesempatan untuk menyelamatkan keluarganya. Namun, jika ia memilih untuk tinggal dan memperbaiki semuanya di masa lalu, ia mungkin takkan pernah bisa kembali ke masa depan, ke kehidupan yang ia jalani sebelumnya. Hidupnya akan berubah selamanya, dan bahkan mungkin kehilangan orang-orang yang ia sayangi dalam prosesnya. Aku tak bisa membayangkan kehilangan semuanya, katanya perlahan. Tapi jika aku tetap di sini, apakah keluargaku akan selamat? Apakah semuanya akan benar-benar kembali seperti semula? Raihan mengangguk, wajahnya serius. Ada risiko, memang. Tetapi, jika kamu tidak mencoba, maka tak ada yang akan pernah tahu. Keluarga mereka, dan keluargamu, semua terjebak dalam kebohongan yang disebarkan oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Hanya dengan kehadiranmu, kita bisa membuka mata mereka dan menghancurkan fitnah itu. Tapi itu akan membutuhkan pengorbanan. Alina merasakan perasaan yang berat di hatinya. Ia memikirkan orang tuanya, adik-adiknya, dan semua kenangan indah yang ia miliki bersama mereka. Ia tak bisa membayangkan dunia tanpa mereka, tanpa perasaan aman yang selalu mereka berikan. Namun, ia juga tahu, jika ia tidak bertindak, semuanya akan sia-sia. Aku tahu apa yang harus kulakukan, katanya dengan suara tegas, meski hatinya terasa hancur. Aku harus tetap di sini. Aku harus mengubah semuanya, bahkan jika itu berarti kehilangan masa depan yang kukenal. Raihan menatapnya, matanya penuh pengertian. Kau adalah orang yang luar biasa, Alina. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah. Tapi percayalah, jika ini yang harus kita lakukan untuk mengembalikan kebenaran, maka inilah jalan yang benar. Dengan keputusan yang bulat, Alina melangkah maju. Ia tahu bahwa pengorbanannya mungkin akan mengubah hidupnya selamanya, namun ia juga tahu bahwa untuk menyelamatkan keluarganya dan membebaskan mereka dari tuduhan yang salah, ia harus berani menghadapi masa lalu dan segala risikonya. Alina berjalan ke arah ruang yang lebih besar di gedung itu, tempat di mana semuanya akan diputuskan. Di dalamnya, ia akan mengungkapkan kebenaran, meskipun itu berarti ia harus mengorbankan segalanya, bahkan masa depannya sendiri. Langkahnya mantap, meskipun ia tahu bahwa pengorbanan ini akan menjadi salah satu yang terberat dalam hidupnya. Namun, di balik pengorbanan ini, ada harapan-harapan untuk keluarganya, untuk Raihan, dan untuk dunia yang masih bisa diperbaiki jika mereka berani berjuang. Setelah berkorban untuk memperbaiki nama baik keluarganya, Alina akhirnya diberikan kesempatan untuk kembali ke masa kini oleh kucing misterius itu. Saat ia bangun, ia menemukan dirinya kembali di kamar, tetapi sesuatu telah berubah. Foto keluarga di meja menunjukkan senyum damai, seolah semua beban telah hilang. Kucing itu menghilang, meninggalkan jejak cakar di cermin tua.
Alina kini hidup dengan pemahaman baru tentang pentingnya kebenaran dan keberanian untuk memperbaiki kesalahan. Ia menyimpan cermin tua itu sebagai pengingat, sambil tetap bertanya-tanya, siapa sebenarnya kucing misterius itu, dan apakah ada petualangan lain yang menantinya di masa depan. Pengorbanan seringkali membawa kita pada jalan yang tidak mudah, tetapi disitulah letak kekuatan sejati kita. Seperti Alina, terkadang kita harus menghadapi pilihan sulit untuk melindungi orang-orang yang kita cintai dan memperjuangkan kebenaran. Ingatlah, setiap keputusan yang kita ambil, sekecil apapun, bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita dan orang lain. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini hingga akhir. Jika kalian terinspirasi atau menikmati kisah ini, jangan lupa untuk memberikan like, tinggalkan komentar, dan bagikan ke teman-teman kalian. Dan tentu saja, subscribe ke channel ini untuk cerita-cerita menarik lainnya. Tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan ingat, kebenaran selalu layak diperjuangkan.